Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sinta Hardianti Wijaya dengan NIM 31221032 dari kelas TI 22C1 ingin membawakan dakwah mengenai poligami. Gue lagi mikir nih, kayaknya kalau ini gue enak deh. Maksud gue poligami. Menurut gue poligami itu nggak adil sih. Bayangin kalau suaminya itu cuma punya satu istri, ya tapi yang lain pasti bakal sedih. Coba itu tuh pasti bakal bikin ribut di rumah tangga. Aduh, gue mah enggak deh, soalnya punya istri satu aja udah pusing, apalagi punya istri dua. Nah bener tuh, poligami bisa bikin banyak masalah di rumah tangga. Gue yakin pengen punya istri lebih dari satu. Jadi gini, gue sempat diajarin sama guru ngajar tentang poligami. Gimana tuh? Coba dong Ini kan keadilan, kalau punya dua istri itu yang penting harus adil. Udah ya aja. Ya benar. Jadi dalam surat An-Nisa ayat 2 itu, suami boleh nikahi hingga 4 istri. Kan dia bisa adil. Tapi keadilannya itu nggak cuma dari materi aja, tapi juga perhatiannya, kasih sayang, terus perlakuan adil terhadap semua istri. Jadi keadilan itu paling pertama berkaitan dengan orang. Jadi kalau suami nggak bisa adil, lebih baik nggak usah poligami. Kalau suami mau poligami tapi istri nggak setuju gimana? Jadi istri pertama itu punya hak buat setuju atau enggak kalau suami ingin nikah lagi. Poligami dan Islam berarti meniadakan hak istri pertama untuk merasa nyaman dan aman di dalam pernikahan. Jadi poligami memang diperbolehkan dalam Islam dengan syarat yang sangat jelas dan sangat ketat juga. Jadi kasih sayang sama perhatian ke istri itu harus imbang. Poligami itu kan malah menyebabkan keributan dan ketidakharmonisan dalam rumah tangga. Jadi itu kan bukan tujuan dari pernikahan. Jadi sih kita tidak setuju kalau suami menikah lagi itu diperbolehkan. Kan jadi apa ya, harus dengan istri itu kalau suami kayak poligami. Kalau istri meskipun tidak setuju dengan suami, misalkan poligami itu, tapi suami juga memaksa ingin punya dua istri, apakah boleh istri menggugat cerai? Nah, Ya, itu boleh banget. Jadi kalau istri merasa tidak setuju itu, terus berpotensi merusak kesejahteraan rumah tangga. Dalam hadis riwayat Bukhari Muslim, Nabi Muhammad SAW menyebutkan bahwa wanita yang meminta cerai karena ketidakcocokan atau ketidakcocokan dengan suami, misalnya poligami itu, jadi kompensasinya kepada suami itu istrinya bisa minta cerai. Dalam surat An-Nisa ayat 4 mengajarkan bahwa laki-laki dan perempuan harus saling berbuat baik dan menjaga perasaan orang lain. Terus apa sih pandangan Islam tentang poligami masa ini, mengingat konteks sosial dan budaya yang berbeda di masa ini? Nah itu, jadi dalam konteks masa kini, saya pernah baca di artikel banyak negara muslim yang mengeluarkan peraturan yang lebih ketat terkait poligami. Sebagai contohnya, di beberapa negara seperti Indonesia, Tunisia atau Aljazair, poligami hanya diperbolehkan dengan izin pengadilan dan dalam keadaan yang sangat terbatas. Beberapa mazhab dan ulama menekankan bahwa jika istri pertama tidak setuju dengan poligami, maka suami harus menghormati keputusan tersebut. Poligami tidak boleh dilakukan tanpa persetujuan.
Lalu, dalam banyak kasus, poligami dapat menyebabkan masalah sosial dan emosional yang serius kalau tidak dilakukan dengan benar. Oleh karena itu, banyak pihak yang mendorong untuk mengutamakan poligami dan keadilan dalam keluarga. Jadi ibu. Ini dong tahu. Itulah tadi dakwah saya kepada teman-teman saya yang salah satunya curhat ingin poligami. Lalu saya jelaskan mengenai poligami tersebut mulai dari hukum sampai syaratnya. Tantangan dalam dakwah ini adalah pertanyaan mereka yang saya juga belum mengetahui, dan akhirnya saya mencari tahu lagi di sebuah artikel.